entah namanya duha, entah namanya isyraq, itu juga, maka akan mendapatkan nilai umrah dan haji tamatan dengan sempurna. Semoga kita duduk saat ini tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang akan mendapatkan nilai ibadah umrah dan haji. Ya mungkin juga jangan sampai disalahartikan. Ya udah kalau gitu gak usah umrah dan haji, cukup aja salat subuh berjamaah, duduk sampai selesai. Tentu dengan adanya kita meraih nikmat nilai ibadah umrah dan haji di Masjid Al-Fitrah, akan semakin rindukan untuk mendapatkan nilai umrah dan haji di Masjidil Haram. Kalau di sini nilainya 1, wah di sana kan bisa 100.000. Jadi kalau begitu nanti ketika kita diizinkan Allah umrah atau haji, dan setiap subuh melaksanakan salat berjamaah hingga kita melaksanakan salat duha tanpa pulang terlebih dahulu, maka tentunya akan mendapatkan nilai berapa tuh, 100.000 umrahnya, 100.000 haji. Begitulah Rasulullah SAW memberikan motivasi agar kita memanfaatkan waktu seoptimal mungkin untuk amal saleh yang mengantarkan kita menuju rahmat Allah. Bila kita mendapatkan rahmat Allah, kita akan mendapatkan kunci surga. Hanya dengan rahmat Allah kunci surga akan didapat, bukan dengan amal kita. Tapi amal kita mengantarkan kita untuk mendapatkan kunci surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ini ada amal hubungan dengan Allah langsung yang berguna bagi kepentingan hidup bermasyarakat, dan hubungan dengan masyarakat yang mestinya diniatkan semata-mata mencari ridha Allah. Dua hal yang merupakan satu kesatuan. Ibadah yang sering disebut ibadah mahdhah bermakna bagi kepentingan sosial kalau memang benar ibadahnya. Dan ibadah sosial kalau benar ibadah, maka pasti niatnya semata-mata karena Allah, akan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat pula komunikasi dengan sesama manusia, terutama sesama yang beragama tauhid. Insyaallah kesempatan pagi hari ini saya ingin menasihati diri. Semoga bermakna, yang mudah-mudahan bermakna buat yang lain. Bagaimana cara menjalin komunikasi dengan sesama manusia hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya pada bulan haji kemarin, saya saat ibadat haji, alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, dan saya manfaatkan waktu-waktu kosong untuk menulis buku, dan khusus menulis masalah kontroversial. Ingin dicari solusi agar masalah-masalah kontroversi itu mengantarkan kita untuk berlomba lebih tunduk di hadapan Allah dan bermakna bagi kepentingan sesama manusia. Selesai sampai di Madinah, saya mau pulang. Alhamdulillah dapat menulis buku berjudul 70 masalah 70 solusi fikih kontroversi yang diangkat solusinya sebetulnya. Kemudian sepulangnya ke tanah air, saya serahkan ke editor untuk diedit, minta waktu dia sebulan, setelahnya sebulan minta tambah lagi sebulan jadi 2 bulan, setelahnya 2 bulan masih minta tambah lagi. Setelahnya saya minta udah bawa aja. Ternyata saya nulis 70 masalah selama 2 bulan, diedit 2 bulan belum selesai juga. Ternyata pas saya terima baru setengahnya dieditnya. Ya, udah akhirnya kalau begitu saya aja yang edit lah kalau gitu. Setelahnya diedit, yang namanya penulis yang ngedit ya beda. Kalau yang lain mengedit pasti kan kata-kata yang kurang tepat. Kalau penulis ngedit nambah lagi materinya. Akhirnya asalnya 70 jadi 100 nih. Jadi ini judulnya 100 solusi fikih kontroversi. Wallahu a'lam, mudah-mudahanlah Ramadan sudah beredar. Apa aja yang dibahas di sini
Sebetulnya pada mulanya saya tadabur surat Al-Kautsar. Dari tadabbur surat Al-Kautsar ditemukanlah 3 masalah besar yang harus diangkat, yaitu bersyukur atas karunia Allah dengan adanya Al-Kautsar, kenikmatan yang tak terhingga banyak sekali, dan kita sebagai yang menikmati Al-Kautsar, yaitu nikmatnya kerasulan Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya. Dan Al-Kautsar itu banyak makna. Apa makna yang paling pasti? Tanpa batas, karena Kautsar namanya juga. Kautsar itu apa? Katsura, banyak. Kautsar sangat banyak, tak terbatas. Al-Kautsar. Ada orang yang mengartikan Al-Kautsar adalah kenabian, kerasulan. Ada lagi yang memberi makna Al-Kautsar adalah nanti telaga di akhirat. Ada lagi Al-Kautsar adalah hidayah. Banyak. Yang benar yang mana? Ya semuanya kenikmatan Al-Kautsar. Kalau begitu kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya fasolli. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari bahasan fasolli, maka saya munculkan istilah ya ibadah salat integrasi umat. Dan ini mengandung masalah berapa nih? Untuk salat ada 49, bukan. Untuk salat ya. Ini berubah lagi angkanya. Untuk salat itu terangkatlah masalah ada 30 masalah. Tapi yang saya bahas di sini masalah kontroversinya saja. Yang sudah dipastikan dan sepakat, udah gali lagi aja kitab yang sudah banyak. Justru yang dirasa perlu untuk diangkat adalah bagaimana mempersatukan umat. Salat ini persatuan umat sebetulnya. Dunia menyaksikan dengan salat umat Islam bisa bersatu. Tapi di daerah-daerah lokal gara-gara salat berantem. Ini kan sangat ironis sekali gitu. Tingkat internasional dengan salat bersatu. Coba sudah diangkat masalah perpecahan umat. Ada Wahabi, ada Salafi, ada Nahdiyin, ada Persis Muhammadiyah dan sebagainya. Pas sudah sampai di Masjidil Haram, satu imam yang tidak dikenal oleh jamaah dimakmumi. Nikmat sekali itu. Jutaan orang bermakmum kepada seorang imam yang tidak kenal. Siapa sih yang kenal dengan imam tersebut? Bahkan jamaah juga nggak ada yang bertanya. Habis sholat, bubar, sholat selesai. Saya kadang-kadang bertanya kepada jamaah, ibu bapak tahu siapa yang jadi imam tadi? Nggak tahu. Tapi dinikmati aja. Iya, alhamdulillah. Setelah dikasih tahu, baru gitu mereka tahu. Sebelum dikasih tahu enggak. Kebanyakan begitu. Tapi bersatu. Makanya aneh. Kok dengan sholat malah berantemnya. Oleh karena itu udah dirasa perlu saya sampai di sini masalah. Ya. Mengapa sering muncul perselisihan antara umat dalam masalah sholat? Pada sholat adalah solusi untuk mempersatukan umat. Ya, pembahasan. Perbedaan yang muncul di tengah-tengah umat ini tentang fikih sholat adalah bukti luasnya syariat Islam. Sudah gitu aja kita yakini. Bukti luasnya syariat Islam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sholat. Persatuan secara fisik jelas. Karena bertemu di satu tempat. Mengarah ke arah yang sama. Mengungkapkan ungkapan yang sama. Cuma memang kadang-kadang penjiwaan yang berbeda itu realita. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang mampu melaksanakan sholat 100% seperti sholatnya Rasulullah. Mana ada. Bagaimanapun banyaknya perbedaan yang terjadi di kalangan umat tentang masalah sholat dan lainnya, tidaklah berpengaruh terhadap persatuan umat. Kecuali hanya tingkat lokal atau regional. Ini harus kita tanamkan ke dalam kalbu hamba-hamba Allah. Jangan sampai pemainnya gara-gara sholat jadi berantem. Pada saat masyarakat dunia menyaksikan umat Islam beribadah di pusat pertemuan umat Islam internasional, mereka pasti kagum akan persatuan umat Islam. Ini adalah realitas yang disaksikan dunia sepanjang masa. Kan mungkin di antara jamaah juga ada yang melihat di media seorang tokoh agama non-Islam. Dia tingkat internasional berkata,
masa depan negeri kita akan dikuasai umat Islam. Lihat umat Islam, persatuannya ketika melaksanakan ibadah katanya di Masjidil Haram di Mekah, bersatu mereka, barisnya rapi, bahkan tidak perlu pakai latihan dengan komandan. Siap, kan nggak begitu, langsung saja sewaktu mereka tawaf berdesakan, tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung mereka menyusun rapi. Allah, luar biasa sebetulnya. Dengan adanya sholat 5 waktu setiap hari, umat Islam selalu bertemu dengan perasaan yang sama, yaitu perasaan ingin mendapatkan ampunan Allah. Ini mempersatukan kita sebetulnya. Sholat fardu berjamaah yang disaksikan dunia setiap hari membuat tidak nyaman orang-orang yang membenci Islam. Jadi kalau pemanya sering muncul berita yang negatif tentang umat Islam, mereka yang buat umat Islam yang terpengaruh. Yuk kita jaga diri kita jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita yang tidak jelas itu. Karena itu dengan berbagai cara mereka berjuang untuk merusak persatuan umat Islam. Antara lain dengan membuat berita sesuai keinginan mereka. Semoga semua umat Islam selalu menyadari bahwa perpecahan umat Islam adalah cita-cita tinggi yang diperjuangkan pihak anti tauhid. Dengan menyaksikan sholat berjamaah yang selalu dilaksanakan setiap hari, mereka nyaris kehabisan akal untuk memecah belah umat Islam. Karena itu di antara mereka ada yang masuk ke dalam kelompok umat Islam dan berpura-pura masuk agama Islam. Mereka angkat perbedaan yang kecil hingga terasa menjadi berita yang besar. Langkah ini terus mereka kembangkan untuk memancing umat Islam agar terpecah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Itu dicari terus itu oleh mereka itu. Gimana caranya memecah belah umat Islam? Dengan Rajab umpamanya, nah diangkat Rajab, masalah Rajab. Apa-apaan sampai ada hari memperingati Rajab, apa Isra Mi'raj, gak ada contohnya dari Rasulullah. Setiap hari dicontohin sama Rasulullah, yaitu dengan sholat. Kan sholat itu kan hasil Mi'raj ya. Kita diingatkan setiap hari tentang Isra Mi'raj ini dengan sholat. Ketika dibilang gak ada contohnya, justru contohnya setiap hari. Hanya penafsiran yang berbeda kan gitu. Apakah ya nanti bulan Sya'ban ada lagi masalah. Bulan Ramadan, oh banyak juga masalah. Terutama bulan Ramadan karena sedang puncak-puncaknya umat Islam bersatu. Panas itu orang-orang yang anti Islam itu. Terbakar mereka. Bahkan kalau Yahudi mah udah beberapa kali pas Ramadan melakukan penggempuran, penggangguan terhadap orang yang sedang sholat tarawih di Masjidil Aqsa. Itu sudah panas sekali mereka. Kita mengangkat masalah ini, semoga menjadi dorongan untuk bersyukur atas karunia Allah, bahwa kita terpilih di hadapan Allah sebagai orang yang meraih nikmat persatuan yang sangat mengagumkan ini. Apakah pancingan tersebut yang dilakukan oleh mereka berhasil? Ya, untuk tingkat lokal, karena terbukti banyak umat Islam yang terkena. Namun untuk tingkat internasional, umat Islam tetap tampil sebagai umat terbesar dan paling bersatu dengan persatuan yang terpelihara serta mengagumkan, terutama umat Nabi Muhammad ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, hari Jumat yang lalu saya diminta khutbah Jumat dengan tema generasi umat Islam paling baik dalam sejarah. Itu judul dari Masjid Jami. Maka saya angkat, banyak orang yang memandang sejarah Islam itu sejak Al-Quran turun. Boleh. Itu sejak umat Islam, umat Nabi Muhammad. Tapi hakikat sejarah Islam bukan sejak Al-Quran turun.
awalnya. Sejarah Islam tentu sejak Al-Quran ada. Sebelum manusia ada, Islam sudah ada. Dan umat Islam sejak zaman Nabi Adam, bukan sejak Nabi Muhammad. Dan agama yang Allah turunkan cuma satu, agama tauhid. Ya, habis Jumatan kemarin diminta saya oleh DKM untuk menyediakan waktu tanya jawab, boleh. Pertanyaan pertama muncul dari jamaah. Ustadz tadi bilang agama samawi cuma satu. Padahal Al-Quran menyebut Yahudi, menyebut Nasrani. Saya balikin, emang Yahudi dan Nasrani itu nama agama? Oh iya, dalam kitab mereka sendiri nggak disebut. Dalam Alkitab itu tidak saya temukan kata agama Nasrani, nggak ada. Agama Kristen nggak ada. Sebab ya Nabi Isa mengajarkan ajaran tauhid. Dan itu diungkap oleh Al-Quran dan diungkap juga oleh kitab terdahulu. Di dalam Markus 12 ayat 29 sampai ayat 32 itu bicara tauhid itu. Di situ ada kalimat Tuhan Allah kita hanya mereka menyebutnya. Kalau kita mah Ar-Rabbu ilahuna ilahun wahid. Itu bahasa Arabnya begitu. Saya temukan dalam berbahasa Arab Ar-Rabbu ilahuna ilahun wahid. Rabb, Tuhan kita satu Tuhan, Esa. Dan di dalam bahasa Indonesia pun disebut itu. Walau alam mereka membaca enggak ya? Jangan-jangan mereka tidak membaca itu. Biasa kan? Di kalangan umat Islam pun ada yang melarang membaca Quran. Pokoknya kamu jangan coba-coba menafsirkan, membaca terjemah. Udah apa yang disampaikan oleh guru itu aja yang kamu pegang. Dan sampai saat ini ada organisasinya yang besar itu di Indonesia. Gak boleh hadir pengajian seperti ini. Umatnya hanya ngaji kepada gurunya. Kata mereka ini nyampe ke Rasul. Namanya manqul. Benar enggak? Punya bukti enggak? Enggak jelas. Itu adalah dalam rangka memang melemahkan umat Islam. Tapi tidak akan berhasil. Tetap umat Islam tampil di dunia sebagai umat terbesar, umat paling bersatu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi umat terbesar ini. Umat Islam tetap tampil sebagai umat terbesar dan paling bersatu dengan persatuan yang terpelihara serta mengagumkan. Bagaimana tidak? Mereka semuanya melaksanakan sholat, mengagungkan Allah dan tunduk hanya padanya dengan berkiblat ke arah yang sama, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu adalah tempat pertemuan umat Islam. Ka'bah adalah lambang pemersatu umat. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mathabatan lin-nas, tempat pertemuan umat manusia. Adanya perselisihan pandangan hingga tuduhan sesat menyesatkan antara sesama umat Islam adalah produk luar. Tanpa disadari, banyak umat Islam yang melontarkan tuduhan tersebut diarahkan kepada saudaranya seagama. Di mana? Di negeri kita. Bahkan melalui media sosial sekarang. Ya Allah. Itu tapi terjadinya di tingkat lokal, enggak sampai tingkat internasional. Tetap tingkat internasional umat Islam sangat mengagumkan. Bahkan dengan adanya acara FIFA di Qatar, ini banyak orang non-muslim pada nyari ahli agama Islam, meminta keterangan tentang Islam. Di Argentina, masjid-masjid yang asalnya hanya dimasuki umat Islam, banyak non-muslim pada masuk ingin cari tahu tentang apa sih agama Islam. Subhanallah. Apakah itu berpengaruh bagi hakikat kesatuan umat Islam? Tidak pernah berpengaruh. Karena pada saat umat Islam melaksanakan ibadah salat,
mereka semuanya menghadap kepada Allah dengan qalbu mereka. Ini juga saya gunakan kalimat qalbu, asalnya sudah diganti oleh editor jadi kalbu. Saya ganti lagi qalbu pakai ki. Kenapa? Jauh berbeda qalbu dengan kalbu. Kalbu mah ada pada diri kita, kalbu mah di luar. Kalbu mengganggu suaranya. Kalbu itu apa? Kalbu itu kan anjing. Jadi kalau dalam kalbu kita dijadikan kalbu kita, enggak, itu tega. Mereka semuanya menghadap kepada Allah dengan anjing kita. Waduh, enggak boleh dah. Enggak, dengan anjing mereka enggak boleh dah. Kalbu kan anjing. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab katanya disempurnakan, tapi justru merusak makna. Saya tidak buruk sangka kepada yang menyusun, enggak. Cuma realitanya begitu. Umpamanya tadi kan qalbu jadi kalbu, ta'lim jadi taklim pakai k. Kalau ta'lim menyampaikan ilmu, kalau taklim banyak ngomong. Khawatir di majelis ta'lim ngobrol terus. Karena memang majelis taklim ini, majelis ngobrol. Kalau majelis ta'lim menyampaikan ilmu, kalau majelis taklim ya majelis ngobrol, rame-rame aja ngobrol terus. Kalau taklim pakai ka dalam bahasa Arab pakai kaf itu ngobrol, tapi kalau taqlim pakai qaf, tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia sama kan qaf, ain, kaf jadi ka semuanya. Kalau taklim motong kuku. Jadi majelis taklim potong kuku semuanya. Kemudian salat dalam bahasa yang diresmikan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, salat tidak pakai h, pakai salat. Ya saya ganti lagi nih. Dari editornya sudah dihilangkan haknya, saya masukin lagi haknya. Kenapa? Salat dengan salat beda. Salat ibadah kepada Allah, salat itu keranjang sampah. Kalau bahasa Arabnya basketball itu quratus salah itu. Jadi ada keranjangnya itu kan. Apalagi yang lainnya? Oh, banyak saya temukan yang dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia jadi rusak maknanya. Termasuk dalam bahasan ini ada salat, ada kurban, ada haji. Kurban dekat, taqarrub langkah pendekatan diri kepada Allah. Qafnya diganti dengan takarrub, jauh maknanya. Taqarrub pendekatan diri kepada Allah, takarrub susah bingung menuju Allah. Coba. Kan dalam hadis, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang berjuang untuk mengurangi kebimbangan kegelisahan mukmin dalam urusan dunia, Allah akan menyelamatkan dia dari kebimbangan kegelisahan pada waktu di dunia dan di akhirat. Jadi takarrub dengan taqarrub berlawanan maknanya. Nah, di sini saya tulis taqarrub kepada Allah diganti oleh editor takarrub. Enggak mau pakai takarrub diganti lagi aja. Jadi taqarrub pakai ki lagi. Contoh lain apa lagi? Tadi pemanya ya qalbu, taqarrub, kemudian apa lagi ya? Banyak soalnya di saya saya rubah-rubah lagi saja. Baik, saya lanjutkan. Tapi itu sebetulnya tidak begitu prinsip karena orang Indonesia sudah paham lah gitu. Oh iya, di dalam buku ini ada ridho, ada rida, ada dua-duanya. Ketika ridho ditulis rida, gimana itu? Rida itu apa? Rida itu bahasa hadis bahwa dalam hadis ketika haji seorang muslim tidak boleh, laki-laki ya tidak boleh memakai pakaian kecuali izar dan rida. Izar adalah di bawah, rida di atas. Rida itu apa? Selendang. Dan ada tulisannya rida dalam bahasa hadisnya, dalam terjemahannya. Selendang yang di atas. Ketika umpamanya ada kalimat ridho dengan rida, kalian ke sini harus dengan rida ibu.
Oh, jadi bawa selendang ibu semuanya. Makanya pas ridho, udah saya tambah lagi aja. Jangan disamakan dengan rida. Ya baik, saya lanjutkan. Dan pada saat umat Islam yang beragam pemikiran bertemu di tanah suci Mekah, mereka semuanya menikmati persaudaraan yang tidak pernah terbayangkan oleh pihak luar. Bagaimana nikmatnya persaudaraan dalam Islam. Di masjid-masjid besar, umat Islam melaksanakan sholat berjamaah dengan mengikuti seorang imam yang tidak mereka kenal. Meskipun demikian, mereka merasa nyaman mengikuti gerakan-gerakan imam dan tidak pernah merasa terganggu dengan apapun pada saat mengikutinya. Inilah bukti nyata bahwa sholat adalah ibadah harian pemersatu umat tanpa ada kesenjangan sosial dalam sholat. Tanpa ada perbedaan, oh ini bos harus di depan. Ya kalau terlambat datang di belakang lah. Saya kemarin sebelumnya saya Jumatan di Masjid Habibur Rahman, kemarin di sini dekat, sebelumnya di Habibur Rahman. Saya sampaikan ke santri, ini sholat saya di Jumatan di Masjid Habibur Rahman, ini punya sejarah tersendiri di Habibur Rahman. Saya pernah di Habibur Rahman menjadi imam 2 kali, imam 2 presiden. Ya, waktu Habibie jadi presiden, saya pernah jadi imam di situ. Waktu SBY jadi presiden, saya pernah jadi imam di situ. Di belakang saya ada SBY, di belakang saya ada Habibie dalam waktu yang berbeda. Dan sewaktu jadi imam, ini bawahan saya ini pengikut saya ini. Presiden pengikut saya menuju Allah. Ya kalau dalam urusan politik kita bawahan mereka. Tapi dalam urusan ibadah, imamlah yang harus betul-betul bertanggung jawab di hadapan Allah. Nih di belakang ada pemimpin negara nih. Makanya waktu khutbah, selesai khutbah ada yang bertanya, Pak Ustadz bagaimana rahasianya? Kok khutbah di depan dia begitu saja lancar-lancar? Waktu khutbah dia bawahan saya bilang. Yang harus saya nasihati kapan lagi saya menasihati tingkat presiden, tingkat menteri. Kalau di luar masjid mah, aduh hati-hati. Harus ada protokol yang ikut aturan. Tapi kalau waktu Jumatan mah, ya sama-sama di hadapan Allah sebagai hamba yang tak berdaya, yang tidak punya apa-apa. Itulah Islam mempersatukan umat, sangat luar biasa. Jutaan umat Islam dapat berkumpul di masjid-masjid besar dunia. Para pemimpin dunia dan masyarakatnya dapat menyaksikan bagaimana keharmonisan hidup umat Islam pada saat berdiri, ruku dan sujud di masjid terbesar tingkat internasional yaitu Masjidil Haram dan di tanah suci Makkah. Dan umat Islam berdatangan yang berbeda, organisasi sosial yang beragam, bahkan di antara mereka ada yang memiliki aliran pemikiran yang berseberangan dengan imam masjid, namun semuanya hanyut dalam kesatuan imam. Dan semua pendengaran jutaan umat terpusat pada suara seorang imam yang membawa ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Ya antara yang tadi kan, itu yang bertentangan, yang berseberangan dengan pemikiran imam masjid ada di Indonesia. Sampai saya masih ingat waktu bukan membimbing, menjadi petugas haji. Waktu itu masih kuliah, masih mahasiswa. Saya ditugaskan untuk menjadi pelayan jamaah haji Maktab 2. Kemudian ada seorang jamaah datang ke saya. Dek, saya mah agama NU, jangan dibawa-bawa macam-macam. Wah, agama NU. Iya Pak, kan dia macam Wahabi, imam nage Wahabi. Ini gak usah dilayani ini. Gak nyambung. Bukan kita gak akan mampu meyakinkan, gak nyambung ngomongnya juga. Ya udah biarin aja. Tapi ternyata kan dia sholat berjamaah sama kepada imam yang sama, hanyutlah. Penekanan doktrin dari tanah air atau dari kampungnya menanamkan kebencian kepada para ulama Saudi enggak berhasil. Nyampe di sana jadi makmumnya.
Itulah indahnya umat Islam. Ya, ini panjang bahasan, tidak akan saya bahas semuanya. Tapi akan saya ambil beberapa contoh saja. Saya kaji satu hadis. An Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairithi qala atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 lailatan. Abu Sulaiman Malik bin Huwairith berkata, kami datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kami semuanya sebaya, muda-muda. Kami bersama Rasulullah tinggal melaksanakan tugas selama 20 malam. 20 lailatan. Kenapa tidak 20 yauman? 20 hari. Memang pada zaman dulu kalau jumlah hari itu lebih sering menggunakan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa tentang Nabi Musa, wa wa'adna Musa. Bacaan yang lain, wa wa'adna Musa. Kalau wa wa'adna Musa, kami menjanjikan kepada Musa. Kalau bacaan wa wa'adna Musa, kami melakukan perjanjian dengan Nabi Musa. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Bacaan dua-duanya ada dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wa wa'adna Musa 40 lailah. Bacaan yang lain wa wa'adna Musa 40 lailah. Kalau wa wa'adna kami menjanjikan, kalau wa wa'ada kami melakukan perjanjian. 40 lailatan, selama 40 malam. Maksudnya 40 hari, iya. Tapi kenapa menyebut 40 malam? Pada waktu itu menghitung berapa hari dengan melihat waktu malam. Karena kalau waktu siang nggak ada perbedaan kan matahari. Setiap hari matahari begitu aja kan. Dari mulai terbit sampai terbenam, terbit, terbenam gitu. Tapi kalau malam dilihat bulan kan beda-beda. Makanya orang dulu melihat bulan itu sangat bermakna untuk menghitung perjalanan berapa hari kita ini. Ketika berangkat dari kampung dengan naik unta, dengan naik kuda, sudah berhari-hari. Mereka bertanya, udah berapa hari kita lihat malam? Oh, kita udah waktu berangkat bulan kayak begini, itu tanggal berapa? Sekarang tanggal segini. Oh, berarti kita sudah 20 hari, begitu tuh. Makanya dikenallah orang-orang yang berada di padang pasir, mereka ahli di bidang ilmu falak, di bidang ilmu astronomi untuk tingkat itu, untuk waktu itu. Karena sangat diperlukan mengetahui hal itu. Fadhanna an nashtaqna ahlana, ketika sudah 20 malam bersama Rasul, Rasul mengira kami, menduga kami sudah rindu keluarga. Wasa'alana amman tarakna fi ahlina, dan Rasul bertanya kepada kami tentang yang terjadi di keluarga kami, bagaimana keadaan keluarga. Fa akhbarnahu, maka kami terangkan kepada beliau. Wa kana rafiqan rahima, dan Rasulullah ketika menugaskan kepada sahabat untuk berjuang, tidak berarti sahabat dilupakan tentang keluarga. Bahkan Rasulullah bertanya tentang bagaimana keadaan keluarga. Itulah Islam, sangat universal, integritas ya. Jadi hubungan dengan Allah tidak melupakan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia tidak meremehkan hubungan dengan Allah. Dan nanti akan ada bahasan terkait masalah ini, berhubungan dengan bersentuhan laki-laki perempuan saat punya wudu batal apa enggak. Ketika saya nanya ke santri, gimana? 2 orang laki-laki perempuan punya wudu bersentuhan batal enggak? Tergantung mazhabnya. Sebelum ada mazhab batal apa enggak? Kan mazhab lahir belakangan. Akhir abad kedua. Sudah lebih dari 1 abad setengah umat Islam, umat Al-Quran
itu hidup, hukum bersandar laki-laki perempuan punya wudu batal apa enggak? Al-Quran sudah memberikan jawaban sebetulnya. Dan nanti insya Allah pada waktunya itu dibahas. Sudah ada di sini bahasan. Insya Allah. Jadi di sini kan bahasan tentang sholat ya cukup banyak. Baik. Wa kana rafiqan rahima. Rasulullah ketika bertanya kepada kami para pemuda, tampil Rasulullah sebagai yang sayang dan begitu dekat dengan kami. Jadi Rasul itu sangat akrab, sangat intim dengan sahabat. Bahkan terkadang waktu berjalan Rasul megang tangan sahabat. Dan kalau sahabat enggak kelihatan mau lepas, dipegang terus. Itulah Rasulullah. Dan kalau berbicara dalam keadaan santai, banyak senyum Rasul itu. Enggak mentang-mentang sebagai pemimpin, jaim itunya, jaimnya. Jaga jarak. Enggak, Rasul itu akrab sekali. Lalu beliau bersabda, faqala irji'u ila ahlikum. Udah kalian pulang dulu ya. Pulang dulu silahkan. Sudah 20 hari di sini, ayo pulang kalian. Fa'allimuhum wa muruhum. Kalian pulang ke rumah, temui keluarga, ajarin keluarga kalian tentang Islam. Wa muruhum, suruh mereka melaksanakannya. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat, seperti kamu melihat. Bahasa ini sangat luas maknanya. Coba kalau Rasul bersabda, wa sallu salati, salatlah kamu persis salatku, mana ada yang mampu. Tapi umumnya memahami hadis ini seperti itu. Kita harus persis seperti Rasul salat kita. Ada yang mampu enggak? Ya udah kita kan subuh 2 rakaat, baca Fatihah, baca ini. Iya, yang dibaca sama-sama Al-Quran. Rukunya 2 rakaat, sujudnya 4 kali sujud untuk subuh. Bagaimana Rasul sholat? Mampukah kita mengikutinya? Kalau berapa rakaat, mampu kita ikuti. Apa yang dibaca Rasul, kita ikuti. Bagaimana Rasul sholat? Berat. Makanya Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitum." Salatlah kamu sebagaimana kamu memahami, melihat aku. Karena ra'aitum itu melihat dengan ilmu. Dalam Al-Quran banyak sekali kalimat ro'a, yara, alam taro. Itu bukan yang berhubungan dengan masalah fisik. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Ada yang lihat? Gak ada yang lihat. Rasul sendiri gak melihat. Kalau secara dengan mata, kasat mata. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah? Rasul belum lahir waktu itu. 6 bulan peristiwa terjadi, barulah Rasulullah lahir. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Nabi Ibrahim berkata, aku tadi malam melihat dalam tidurku. Melihat apa ayah? Melihat menyembelih kamu. Jelas tidak dengan mata. Matanya sedang merem tidur. Nah itu alam taro. Demikianlah Rasul bersabda, ro'aitum. Ro'a, yaro, taro, ru'ya. Itu adalah satu akar kata. Beberapa formulasi kata dari satu akar kata. Kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu meru'yat salatku. Ru'yat itu adalah melihat dengan ilmu lebih kena dibanding dengan melihat dengan mata. Karena dalam Al-Quran banyak sekali kalimat ro'a, yara tidak berhubungan dengan mata kepala.
Nah, ini adalah ajaran Rasulullah. Salatlah kamu, mungkin kalau bahasa luasnya, untuk umat yang tinggal di Margahayu Raya, hadir di Masjid Al-Fitrah, kira-kira begitunya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti yang kamu pahami, berlandaskan kajian-kajian dari sekian lama. Laksanakan salat sebagaimana kamu pahami. Kamu lihat dengan ilmu kamu, kamu lihat dengan akal kamu, dengan kajian kamu. Makanya kalau berbeda wajar, karena kemampuan memahami sudah jelas berbeda. Kemampuan mencerna keterangan dari para ulama jelas berbeda. Rasul memberikan peluang sebetulnya untuk adanya perbedaan dalam persamaan. Berbeda saat mengangkat tangan waktu sholat. Apakah begini atau begini atau begini. Yang penting semuanya ingin mengagungkan Allah. Itu persamaannya. Perbedaannya ya mau disamakan, ya beda-beda lah. Praktiknya berbeda-beda. Saya pernah jadi imam dalam satu masjid. Allahu Akbar. Selesai sholat, Ustaz ngangkat tangannya begitu tadi. Maksudnya, ya yang benar kan begini, kata dia. Letakkan tangan di depan bahu. Baik, terima kasih. Saya bacakan hadis. Rasul itu waktu sholat meletakkan tangan hadwa mankibaihi, meletakkan tangan di depan bahu. Apakah di depan bahu itu begini, begini, begini? Ya sama semuanya di depan bahu. Yang tidak depan bahu kalau Allah Akbar atau Allah Akbar, ya itu yang tidak depan bahu. Kalau begini mah begini, bawah, semuanya depan bahu. Oh iya, udah selesai. Ada perbedaan, ada persamaan, ada. Alhamdulillah. Yuk kita lihat persamaannya. Ini sasaran saya nulis buku ini ingin supaya perbedaan itu tidak mengganggu, tapi justru perbedaan menjadi ajang perlombaan di hadapan Allah. Meningkatkan ya musabaqah kita, fastabiqul khairat, kompetisi untuk meraih kedudukan di hadapan Allah. Karena perbedaan ciptaan Allah. Allah menciptakan perbedaan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah adalah perbedaan lisanmu, perbedaan bahasamu, perbedaan warnamu. Ya, perbedaan ciptaan Allah. Wa sallu kama ra'aitumuni usolli wa idza hadaratis salatu falyu'adzil lakum ahadukum tsumma liya ummakum akbarukum. Apabila sudah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan azan, tsumma liya ummakum akbarukum, kemudian hendaklah jadi imam di antara kamu yang paling besar di antara kamu. Entah yang paling besar itu besar badannya, pasti enggak. Bukan besar badannya kan. Besar usianya, paling tua mungkin. Tapi yang jelas akbarukum sangat banyak makna. Ya. Kalau Allahu Akbar kan bukan berarti tidak ada hubungan fisik kan. Maka akbarukum juga bisa diartikan yang paling dianggap paling tua, paling besar, paling berwibawa, paling banyak jasanya buat umat, paling luas ilmunya, paling banyak pengalamannya dalam membina, dalam berdakwah, itu bisa luas akbarukum. Dan zaman Rasulullah sudah dibuktikan. Usamah masih muda, usia 11 tahun diangkat jadi pemimpin, jadi imam. Boleh. Berarti akbarukum bisa akbarukum sinnan, akbarukum ilman, akbarukum makanan, wah banyaklah akbarukum. Hadis riwayat Bukhari. Banyak sekali pelajaran dari hadis ini yang patut diperhatikan. Ya, antara lain sallu kama ra'aitumuni usolli tadi, saya memahami berbeda dengan yang lain. Kalimat sallu, makanya saya tegas di sini, sallu kama ra'aitumuni, bukan sallu bisolati, bukan sallu solati, bukan sallu mithla solati.
Kalau sallu mithla sholati, salatlah kamu seperti salatku, itu juga akan kesulitan kita. Kalau sahabat bagaimana? Tingkat sahabat sendiri pernah, ini hadis langsung saya bacakan, baca hadis saja dah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna rajulan dakhala masjid, ada orang masuk masjid dan Rasulullah waktu itu jalisun fi nahiyatil masjid, sedang duduk di salah satu sudut masjid. Lalu shalla tsumma jaa fa sallama alaihi. Orang tersebut salat dan menuju Rasulullah menyampaikan salam. Rasul menjawab salam. Wa alaika salam. Rasul bersabda, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kau balik lagi ya ke tempat tadi, lakukan salat, kamu kan belum salat. Orang tersebut berpikir, aku barusan habis salat tapi Rasul bilang belum salat, ya enggak usah pusing-pusing, salat lagi aja deh. Salat lagi dia. Setelahnya salat kedua kalinya menuju Rasulullah, Rasul lagi-lagi bersabda, farji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai akhirnya berkali-kali, akhirnya sahabat berkata dalam hati, ya sampai kapanpun aku akan dibilangin belum salat terus kalau enggak jelas penyebabnya apa. Maka sahabat berkata, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a. Bila kamu sudah berdiri untuk salat, maka wudu'lah. Coba berdiri untuk salat baru berwudu, atau wudu dulu baru masuk masjid untuk berdiri salat. Nah, ini redaksi hadis. Saya pernah, ini bukan di masjid yang jauh dari sini, masjid dekat dari sini. Saya menjadi imam Jumat. Langsung DKM bilang, silakan Ustaz berdiri dulu, diluruskan sopnya, jamaah sop. Pemahaman. Biar saya ikuti aja dulu, gak usah pusing. Udah, saya berdiri, luruskan safnya, rapatkan barisannya, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, begitu gayanya di sana. Ya, saya mikir waktu itu, oh itu adalah dia memahami lafaz yang diajarkan oleh sahabat Nabi di depan Nabi kepada umat kita. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Telah berdiri sholat kan gitu ya. Berarti bacaan qad qamatis shalah kalau sudah berdiri jamaah gitu. Kan itu memahami redaksi yang berbeda. Redaksinya sama, tapi cara memahami berbeda. Saya enggak pusing-pusing, ikuti aja dulu. Nanti saya bahas. Dan setelah itu saya terangkan kepada aktivis DKM tersebut. Iya, tadi saya di sini sholat. Sebelum diungkapkan iqamah harus saya ke depan dulu, jadi berdiri jadi imam, lalu menyuruh untuk safnya dirapihkan. Ya, saya hargai pemahaman itu. Tapi realita di seluruh dunia enggak begini. Di Masjidil Haram tentunya kan jelas sekali muadzin selalu memperhatikan jadwal tiba waktu azan. Dan ketika muadzin melihat imam sudah siap, langsung Allahu Akbar kan gitu. Qad qamatis shalah, baru imam mengatakan sawu sufufakum kan gitu. Di mana-mana begitu. Tapi ternyata di salah satu masjid di Bandung, dekat dari Masjid Al-Fitrah. Saya berdiri dulu, harus meluruskan saf jamaah, baru diungkapkan qad qamatis shalah. Saya sampaikan kepada DKM, insyaallah akan saya tulis dan sudah saya masukkan di sini. Bahasan itu sudah. Kenapa? Ada qad qamatis shalah, sudah berdiri salat, padahal belum kan? Dalam bahasa Arab secara umum, bukan cuma Al-Quran dan Sunnah. Kehidupan masyarakat Arab sering menggunakan kata kerja lampau untuk masa mendatang guna memastikan. Sebagaimana yang sudah terjadi itu pasti, maka dinyatakan pasti yang akan terjadi ini pakai menggunakan kata kerja pasti. Ya kita tambahan kata pasti kan gitu. Pasti besok terjadi, pasti besok datang. Kalau bahasa Arab enggak begitu. Sudah menggunakan kata yang berbentuk makna pasti, yaitu kata kerja lampau. Seperti umpamanya kan, mungkin sering di sini mendengar para khatib
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang hadir di sini sidang Jumat rahimakumullah. Kalau mau diartikan apa adanya, Allah telah merahmati kalian. Telah. Karena rahimah itu kata kerja lampau. Tapi maksud rahimakumullah itu bukan telah. Tapi harapan kepada Allah sebagai sumbernya rahmat. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian. Dan harapanku pasti karena Allah mendengar. Dan Allah senang kepada orang yang berdoa. Maka Allah akan menyayangi kalian. Nah, dengan kalimat rahimakumullah. Makanya jangan sampai dirubah. Jangan rahimakumullah dong. Kan belum. Mestinya yarhamkumullah. Iya deh, gak apa-apa. Gak usah berantem. Maka waktu bersin kan yarhamukallah kan. Tidak rahimakallah. Jadi dalam bahasa Arab biasa kita temukan kalimat yang bermakna lampau untuk masa depan. Itu dalam bahasa tadi. Dan Al-Quran mana contohnya? Al-Quran kita temukan umpamanya surat An-Nahl. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datang perintah Allah kepada malaikat untuk niup sangkakala agar gunung-gunung berterbangan, matahari pecah, laut tergulung. Kan belum kan? Ya belum. Tapi Allah menggunakan kalimat ata, telah datang. Menunjukkan bahwa karena pasti walaupun belum terjadi dipandang sama dengan sudah terjadi. Karena sama-sama pasti. Itu untuk memahami kalimat-kalimat seperti itu ilmu apa? Ada yang disebut dengan ilmu balaghah namanya. Dalam pelajaran bahasa Arab ada yang disebut dengan ilmu balaghah. Di dalam ilmu balaghah ada istilah al-mukhalafah an muqtadha zahir atau al-khuruj ala muqtadha zahir. Di luar tuntutan lahir. Digunakan makna, digunakan lafaz yang tidak biasa digunakan dalam bahasa yang lahir, tapi ada makna di balik itu. Masih ingat salah seorang guru yang sangat saya cintai, sampai saat ini saya sering nonton beliau melalui YouTube. Dulu waktu belajar kepada beliau, biasa itu karena mahasiswanya enggak banyak. Pasca sarjana di Al-Azhar itu ya yang hadir 4 orang, 5 orang, 3 orang. Di sini dosen, di sini saya, satu meja. Dia berkata, "Iqra ya waladi." Baca kitab turas, kitab pustaka, kitab kuning bahasa kita namanya. Yaitu Dalailul Ijaz, baca, saya baca itu. Misalnya dibaca, dia pun mendengar bacaan saya salah, langsung diperbaiki. Saya ingat ungkapan dia. Inna likulli kalimatin minal kalimatil qur'aniyati ma'nan wa likulli ma'nan ma'aniya. Setiap kata yang tercantum dalam Al-Quran punya makna. Dan setiap makna yang sudah kita pahami mengandung banyak makna yang harus kita gali. Rahimah maknanya apa? Telah merahmati. Digunakan untuk masa mendatang, berarti ada makna tambahan. Ini jelas sekali dalam Al-Quran. Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Sama hadis ini, idza qumta ila sholah fasbighil wudu. Ayat berbunyi, wahai orang yang beriman, apabila kalian sudah berdiri untuk sholat, berwudulah. Kalau mau diartikan apa adanya, susah dipahami itu. Sudah berdiri untuk sholat berbaris, lalu berwudu. Di mana wudunya? Maka yang dimaksudkan idza qumtum ila sholat, bila kalian sudah pasti akan melaksanakan sholat, maka dengan kata kerja lampau, lakukan berwudu. Demikian pula qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini jamaah sudah siap untuk sholat. Pasti mereka akan sholat. Makanya dengan kata kerja qad qamat, telah berdiri, padahal belum. Jadi perbedaan dalam memahami redaksi
Itu karena memang tingkatan memahami bahasa, tapi tujuannya sama, ingin punya kedudukan yang baik di hadapan Allah. Kita lihat yuk kesamaannya. Insya Allah beres. Kita kadang-kadang lebih sering sibuk memperhatikan perbedaannya. Waktu tasyahud, yang benar yang mana? Yang gerak-gerak atau yang nunjuk aja? Yang gerak pasti nunjuk, yang nunjuk juga pasti gerak kok. Maksudnya, iya, yang nunjuk dari sini gerakan begini kan, gerakan. Yang gini, ya pasti dengan telunjuk juga. Enggak ada yang menggerakkan dengan perutnya, enggak. Sebetulnya redaksinya ayat hadisnya bagaimana? Redaksi hadis mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Aku melihat Rasul yuharrikuha menggerakkan telunjuk, yad'u biha berdoa dengan gerakan telunjuk itu. Nah, silahkanlah bisa berbeda cara menafsirkan kalimat ini. Ada yang menunjukkan yuharrikuha menggerakkan, ya menggerakkan mah mau satu kali mau dua kali menggerakkan dong. Gerak udah jadi benar juga kan. Orang yang cuma gini aja benar kok. Yang gini juga insya Allah benar kok. Sama-sama menggerakkan. Pemahaman Saiful Islam bagaimana? Kan gitu. Saya ada tambahan. Kalimat hadis yuharrikuha yad'u biha, menggerakkan telunjuk berdoa dengan telunjuk artinya apa? Gerakan tersebut adalah reaksi dari doa. Kita kan kadang-kadang orang baca Quran saja suka ada yang bergeraknya. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak itu. Gerakan karena apa? Karena bacaan. Jadi bukan bacaan satu bab, gerakan bab yang lain. Enggak. Nah, demikian pula untuk bergerak waktu tasyahud. Saya memahami wallahu alam waktu itu benar apa enggak karena pernah belajar bahasa Arab. Kalau tidak ada kata sambung yuharrikuha yad'u biha, berarti pergerakan itu berdoa. Berdoa itu pergerakan. Bukan berdoa satu masalah, gerakan masalah lain. Itu harus pakai wa. Yuharrikuha wa yad'u. Boleh. Tapi yuharrikuha yad'u biha berarti memang satu kesatuan. Artinya bahwa gerakan itu adalah karena doa. Umpamanya orang yang baca Quran sampai begini sampai itu karena bacanya. Nah, demikian berdoa. Kan kadang-kadang ada yang berdoa ngangkat tangan seperti Rasulullah sendiri kan. Waktu istisqa ya sampai tinggi. Waktu-waktu lain biasa. Waktu di Badar sampai jatuh sorbannya. Sehingga diangkat oleh Abu Bakar. Sorban jatuh, Abu Bakar langsung melihat sorban Rasulullah jatuh, langsung disimpan di atas bahu Rasulullah. Dan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, pasti Allah akan mengabulkan doa kamu. Kata Rasul, aku lebih tahu daripada kamu. Dalam hatinya kan. Tapi dibiarkan Abu Bakar seperti itu. Artinya apa Abu Bakar ngomong begitu? Artinya Rasulullah boleh jadi tidak yakin tentang Abu Bakar. Kira-kira begitu. Maka Abu Bakar memperlihatkan, aku yakin. Ya Rasulullah jangan sampai ragu-ragu tentang aku. Aku yakin doa engkau pasti dikabulkan. Rasulullah begitu. Jadi terkait dengan tasyahud juga begitu. Kalau yang saya pahami, wallahu a'lam benar apa enggak. Bila benar taufik dari Allah, bila salah mudah-mudahan Allah mengampuni. Sehingga umpamanya ketika kita membaca tasyahud, at-tahiyyatu lillah. Allah satu. Wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ketika assalamu alayka tidak kepada Allah kan ya biasa. Assalamu alayka kita luruskan kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Jadi gerakan itu adalah berkaitan dengan masalah kekhusyuan ibadah. Dan setelahnya sekian lama saya menerangkan begitu apa yang saya pahami wallahu a'lam berapa tidak. Saya baca ungkapan Syekh Utsaimin, ulama Mekah. Kata dia begitu juga. Ternyata sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan taufik dari Allah kalau sama.
Dia juga berkata begitu pemahamannya. Ya bukan dari awal terus-terusan gerak katanya. Tetapi itu berkaitan dengan doa. Mudah-mudahan benar. Tetapi bagaimana? Yang lain kan enggak. Cuma gitu aja. Tapi kan dia juga bergerak dari dia ke sini. Yang terus dari awal sampai akhir bergerak terus. Iya dianggapnya berdoa terus dari awal sampai akhir. Udah selesailah. Enggak masalah kita mah. Cari titik temunya. Perbedaannya adalah sebagai jalan untuk bertemu. Sebab kalau tidak berbeda, nggak akan bertemu kita. Justru adanya perbedaan kita bisa bertemu. Oh, udah jam 6. Baik, kita akhiri dan ini baru satu masalah, belum nyampe satu masalah pun saya angkat. Sedangkan ini ada 100 masalah. Jadi kalau satu masalah, satu pertemuan berarti 100 bulan ya. 100 bulan berapa tahun? Iya, jadi harus 6 tahun nih baru selesai ini. Atau 6 tahun nih, baru 100 bulan. Ya, baik. Kita akhiri insyaallah pada kesempatan lain. Dan mungkin juga kalau sekiranya para jamaah berkeinginan untuk ya membuka khusus, karena kalau sudah membahas materi nggak ada waktu untuk tanya jawab kadang-kadang ya. Jadi membuka khusus saja. Umpamanya pertemuan sekarang tanya jawab, kira-kira begitu aja deh. Nanti kalau umpamanya diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan ya udah saya bahas materi aja sudah. Pokoknya nanti aja saya mungkin nunggu Ustaz Husain barangkali. Sekarang umpamanya tanya jawab sekitar ini, baiklah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.